Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat Gereja Kristus Tamburan yang dikasihi oleh Kristus. Malam hari ini, malam penyegaran iman, Rabu 1 Juli 2020, kita akan merenungkan satu topik bicara mengenai bertumbuh di dalam pencobaan. Dan bacaan kita terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap pencobaan adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Di jalan menuju kedewasaan rohani, pencobaan seringkali menjadi batu loncatan dan bukan menjadi batu sandungan. Mengapa? Sebab kadangkala pencobaan itu memberikan kepada kita sebuah pilihan. Tetapi meskipun pencobaan merupakan senjata utama iblis untuk menghancurkan kita, disinilah ada pilihan yang lain, di mana Allah sesungguhnya mempergunakan pencobaan yang kita alami itu untuk mengembangkan karakter iman dan kerohanian kita. Karena itu, setiap kali kita memilih untuk bertumbuh, setiap kali kita memilih untuk berbuat baik dan bukannya dosa, sesungguhnya kita sedang bertumbuh mendekati karakter Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami hal ini, tentu kita harus terlebih dahulu mengenali sifat-sifat karakter Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan salah satu gambaran yang ditulis paling singkat dan jelas tentang karakter Kristus, yaitu buah roh. Kesembilan sifat ini merupakan perluasan dari hukum kasih yang sesungguhnya Yesus sudah ajarkan kepada kita, yang Yesus sudah berikan bagi kita anak-anaknya. Yesus adalah kasih, Dia adalah sukacita, Dia adalah damai sejahtera, kesabaran. Bahkan Dia semua buah lainnya yang sempurna ada dan terwujud di dalam diri Kristus. Oleh karena itu, memiliki buah roh berarti memiliki sifat yang serupa dengan Kristus. Lalu bagaimana Roh Kudus menghasilkan ke-9 sifat buah roh ini dalam kehidupan kita? Apakah Dia membuatnya secara instan? Apakah ketika kita bangun di suatu pagi dan tiba-tiba kita menemukan kita sudah memiliki sifat-sifat ini sepenuhnya? Tentu tidak. Karena buah selalu menjadi matang secara perlahan. Allah mengembangkan buah roh dalam kehidupan kita dengan membiarkan kita mengalami berbagai keadaan, di mana kadangkala kita tergoda untuk mengungkapkan sifat yang justru berlawanan. Pengembangan karakter selalu melibatkan suatu pilihan, dan pencobaan menyediakan kesempatan itu. Sebagai contoh, Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah mengajar kita untuk mengasihi dengan menempatkan beberapa orang yang justru tidak menyenangkan di sekeliling kita. Dan tidak diperlukan karakter tertentu untuk bisa mengasihi orang-orang yang baik budi atau orang yang mengasihi kita. Allah mengajarkan sukacita sejati di tengah-tengah penderitaan kepada kita bila kita berpaling kepadanya. Memang kebahagiaan selalu bergantung pada situasi di luar sana. Tetapi sukacita tidak dasarkan pada hubungan kita dengan Allah. Allah mengembangkan damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam kita bukan dengan membuat hal-hal yang berlangsung seperti yang kita rencanakan, tetapi dengan membiarkan terjadinya masa-masa yang kacau dan membingungkan. Siapapun bisa damai memandang matahari terbenam yang indah atau pada saat kita sedang bersantai ketika liburan.
Kita belajar damai sejahtera yang sejati dengan memilih untuk mempercayai Allah di dalam keadaan-keadaan di mana kita tergoda untuk khawatir atau takut. Demikian juga, kesabaran berkembang di dalam keadaan di mana kita dipaksa untuk menunggu dan tergoda untuk marah atau mengamuk. Allah memakai situasi yang berlawanan dari setiap buah untuk memberi kita sebuah pilihan. Kita tidak bisa mengakui sebagai orang baik jika kita tidak pernah tergoda untuk bersifat buruk. Kita tidak bisa mengaku setia jika kita tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersifat tidak setia. Dan kejujuran dibangun dengan mengalahkan godaan untuk bersifat tidak jujur. Kerendahan hati bertumbuh, justru kita menolak untuk menjadi sombong. Dan ketekunan berkembang setiap kali kita menolak pencobaan untuk menyerah. Setiap kali kita mengalahkan suatu pencobaan, sesungguhnya kita sedang berproses menjadi lebih sempurna dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pencobaan itu bekerja? Adalah berguna kalau kita bisa mengetahui bahwa setiap strategi atau hal-hal yang akan dilakukan iblis itu bisa kita ketahui. Mengapa? Sebab iblis memiliki strategi dan bahkan iblis memiliki tipuan-tipuan kuno semenjak penciptaan. Dari dalam Alkitab kita mengetahui bahwa pencobaan itu paling tidak mengikuti 4 proses. Dan semuanya itu sudah pernah dilakukan oleh iblis, baik oleh Adam dan Hawa, bahkan itu dilakukan kepada Yesus. Pada langkah pertama, iblis mengenali suatu keinginan di dalam diri kita. Mungkin keinginan untuk berdosa, seperti keinginan untuk membalas dendam atau untuk menguasai orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sadarlah selalu akan bahaya jalan pintas. Hal-hal seperti itu seringkali merupakan pencobaan. Sebab iblis berbisik, kamu layak mendapatkannya. Kamu harus memilikinya sekarang. Kita mengira pencobaan berada di sekeliling kita. Tetapi Allah berfirman bahwa pencobaan dimulai di dalam diri kita. Lalu langkah kedua ialah keraguan. Iblis berusaha membuat kita meragukan apa yang telah Allah firmankan tentang dosa. Kita bertanya, apakah hal itu benar-benar salah? Apakah Allah benar-benar melarang kita melakukannya? Tetapi sekali lagi Alkitab mengingatkan, waspadalah. Jangan biarkan pikiran jahat atau keraguan membuatmu berpaling dari Allah yang hidup. Kemudian langkah ketiga adalah tipu daya. Iblis tidak mampu mengatakan yang sebenarnya, oleh karena itu dia disebut sebagai bapa segala dusta. Segala sesuatu yang iblis katakan kepada kita tidaklah benar atau hanya separuh benar. Iblis menawarkan dustanya untuk menggantikan apa yang telah Allah katakan dalam firman-Nya. Sebab iblis berkata, kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi lebih bijaksana seperti Allah. Kamu bisa melakukannya dan kamu pasti lolos dengan selamat. Ingat, tidak seorang pun tahu. Itulah bisikan iblis. Itulah tipu daya iblis. Kemudian langkah keempat adalah ketidaktaatan. Bapak Saudara, pada akhirnya kita bertindak berdasarkan pikiran yang selama ini kita pertimbangkan di dalam benak kita. Apa yang mulanya merupakan sebuah gagasan, kemudian menjadi sebuah perilaku. Kita menyerah pada apapun yang menarik perhatian kita. Kita mempercayai dusta iblis, dan akhirnya kita jatuh dalam perangkapnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita mengalahkan pencobaan? Mengalahkan cara kerja dari pencobaan tentu jauh berguna dalam kehidupan kita daripada tidak mengetahui sama sekali. Oleh karena itu, ada langkah-langkah khusus yang perlu kita ambil untuk bisa mengalahkannya. Langkah pertama adalah jangan mau diintimidasi. Banyak orang Kristen dibuat takut dan kemudian kehilangan semangat akibat pikiran-pikiran yang menghasut dengan merasa bersalah karena mereka tidak berada di luar jangkauan pencobaan.
Inilah kesalahpahaman tentang kedewasaan. Kita tidak akan pernah bertumbuh tanpa pencobaan. Dan bisa dikatakan, pencobaan adalah tanda bahwa iblis membenci saudara. Bukan tanda kelemahan atau sifat duniawi kita. Karena itu bersikaplah realistis. Pencobaan tidak dapat terhindarkan. Dan kita tidak akan pernah dapat menghindari sepenuhnya. Dan ingat, dicobai bukanlah dosa. Kita tahu, Yesus dicobai, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Pencobaan menjadi dosa hanya bila kita menyerah kepadanya. Dan sesungguhnya, semakin kita dekat kepada Allah, semakin gencar iblis berusaha mencoba kita. Saat kita menjadi anak Allah, iblis bagaikan penjahat yang memukul manusia, membuat suatu kontrak dengan kita. Kadang-kadang sementara kita sedang berdoa, iblis akan mengajukan suatu hal aneh. Dia akan membuat pikiran jahat hanya untuk membingungkan kita dan membuat kita merasa malu. Jangan takut karena ini, tetapi sadarilah bahwa iblis takut terhadap doa-doa kita dan segera pusatkan pikiran kita kembali kepada Allah ketika kita berdoa. Kemudian langkah yang kedua, kenali pola pencobaan kita dan bersiaplah untuk menghadapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada situasi tertentu yang membuat kita lebih rentan terhadap pencobaan daripada orang lain. Beberapa situasi akan membuat kita tersandung dengan cepat, sementara yang lainnya tidak begitu mengganggu kita. Situasi-situasi ini unik bagi kelemahan kita, dan kita perlu mengenalinya karena iblis pasti mengenalnya juga. Iblis tahu persis apa yang membuat kita tergelincir, dan dia akan terus bekerja untuk memasukkan kita ke dalam situasi ini. Karena itu, tanyakan diri sendiri. Kapankah saya paling sering dicobai? Hari apakah? Jam berapakah? Tanyakan kepada diri sendiri, di mana saya paling sering dicobai? Apakah di tempat kerja? Apakah di rumah? Tanyakan juga, siapa yang bersamaku ketika aku paling sering dicobai? Apakah temanku? Apakah rekan sekerjaku? Oleh karena itu, kita perlu mengenali pola khas pencobaan kita. Dan selanjutnya, kita bersiap untuk menghindari situasi-situasi itu sebanyak mungkin. Karena itu, perencanaan yang bijak akan mengurangi pencobaan kita. Kemudian langkah ketiga, mintalah pertolongan Tuhan. Saudara, surga memiliki saluran gawat darurat 24 jam. Allah ingin kita meminta pertolongannya untuk mengatasi pencobaan. Ketika pencobaan menghantam, kita tidak punya waktu untuk bercakap yang panjang dengan Allah. Kita hanya berseru, seperti Daud, Daniel, Petrus, Paulus, dan jutaan orang lain yang menaikkan doa yang cepat ini untuk minta pertolongan di dalam kesulitan. Ingatlah, Alkitab menjamin bahwa seruan kita untuk meminta bantuan akan didengar karena Yesus peduli pada pergumulan kita. Jika Allah terus menanti untuk menolong kita mengalahkan pencobaan, mengapa kita tidak lebih sering berpaling kepadanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, secara jujur, kadang kita tidak lebih sering berpaling kepada Allah. Kadang kita menyerah pada pencobaan dan kita mengira kita lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita daripada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa mengerti kalau hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang sedih, kecewa, putus asa, bahkan mungkin kita sedang mengalami ketakutan menghadapi sebuah masalah yang besar. Tetapi di sisi yang lain, saya juga ingin kita mengerti bahwa Tuhan jauh lebih besar dari semua ketakutan, kekhawatiran yang sedang kita alami saat ini. Mengapa? Sebab kita percaya Tuhan sanggup menolong dan Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Sebab Dia adalah Bapa yang baik dan kita adalah anak-anak kesayangannya. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Seorang petualang bernama Henry Pigeon yang pernah mengelilingi bumi dengan sebuah kapal layar, suatu kali diwawancarai oleh wartawan tentang bagaimana pengalaman dia tentang perjalanan dengan kapalnya.
Di tengah-tengah pembicaraan itu, Henry Pigeon bertanya kepada wartawan, "Apa yang Anda tahu? Keadaan paling berbahaya yang harus dihadapi seorang yang sedang berlayar?" Wartawan itu mencoba menjawab, "Saya kira badai, ombak besar, atau mungkin batu karang." Tapi Pigeon mengatakan semua itu keliru. Bukan badai yang ditakuti, bukan batu karang atau gelombang yang tinggi, tetapi justru cuaca yang cerah dan tenang pada saat angin berhembus dengan baik dan teratur. Lebih lanjut, Henry Pigeon menerangkan, dalam sebuah badai, ketika seseorang naik ke atas dek, dia berpegang erat-erat pada sesuatu supaya tidak terlempar keluar kapal. Tetapi dalam cuaca yang cerah, dia cenderung berjalan-jalan di sekeliling dek dengan lengah. Lalu ketika sebuah goncangan kecil dari kapal itu datang, bahkan dapat melemparkan dia keluar kapal dan pada akhirnya akan hilang. Saudaraku yang terkasih, hidup kekristenan tanpa pencobaan atau ujian sama bahayanya dengan pelayaran dalam cuaca tenang. Saudara perlu tahu bahwa kejatuhan seseorang itu disebabkan karena kelengahan. Dan kelengahan bisa terjadi kalau ia merasa suasananya aman. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Demikianlah iman pengharapan kita di dalam Kristus ketika kita sedang mengalami pencobaan. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan dalam kehidupan. Bahkan Ia sanggup untuk memimpin kita keluar dari segala pencobaan yang kita alami.